Revolusi industri pertama. Yang pertama ada perkembangan teknologi pengecoran. Sejarah dari pengecoran dimulai di mana ketika orang-orang telah mengetahui bagaimana cara dari mencairkan logam dan juga bagaimana cara membuat logam. Pada awal abad ke-18, perkembangan teknologi pengecoran besi dan kuningan sangat memberikan dampak pada bidang yang lainnya, seperti pada bidang produksi tekstil, mesin uap, dan lain sebagainya. Siapa sih pengembang teknologi pengecoran pertama kali? Yaitu Abraham Darby, seorang berkebangsaan Inggris yang membuat keberhasilan besar dalam industri pengecoran besi dan kuningan, yang mana hal tersebut akhirnya memberikan dampak pada kemajuan industri di negaranya, yaitu negara Inggris. Selanjutnya, ada manfaat dari teknik pengecoran ini. Yang pertama, Inggris dapat menghasilkan besi dengan biaya yang rendah. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam berupa batu bara. Yang ketiga, membuat produksi besi meningkat. Hasil dari manfaat teknik pengecoran ini adalah sebuah jembatan bernama The Iron Bridge yang merupakan jembatan besar pertama di dunia yang dibangun oleh Abraham Darby III. Bagian kedua yaitu perkembangan moda transportasi pada revolusi industri pertama. Perkembangan moda transportasi sudah dilakukan semenjak manusia mampu menjadikan hewan sebagai alat transportasi untuk berpindah tempat. Terbukti dengan adanya penggunaan tenaga hewan ditambah penggunaan roda oleh manusia yang mulai mendominasi. Di mana pada tahun 1676 dalam pengangkutan batu bara dari tambang Newcastle menuju pelabuhan, mode transportasi yang digunakan ialah kereta yang berjalan di atas rel dan ditarik oleh tenaga kuda. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan mode transportasi. Perlu kita ketahui, mode transportasi laut sudah ada sejak 7.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Transportasi yang digunakan dalam dunia internasional pada masa itu adalah perahu kayu. Selain digunakan untuk transportasi, ternyata perahu juga digunakan sebagai alat navigasi sungai, alat pencari ikan di lepas pantai. Namun, pada abad ke-17, perahu mulai berevolusi menjadi kapal. Bentuk maupun fungsinya juga sudah berbeda, di mana kita tahu kapal digunakan sebagai alat penyeberangan dengan bantuan layar dan angin pada masa itu, yang membuatnya bergerak sesuai arah dan tujuan yang akan diinginkan oleh nahkoda. Bagaimana dengan transportasi internasional pada saat itu? Pada tahun 1796, yang menyatakan bahwa peneliti sekaligus penemu mesin uap, yakni James Watt yang kita tahu, beliau menemukan mesin uap. Namun ternyata pada tahun 1712, mesin uap sudah ditemukan, yakni oleh Thomas Newcomen. Dalam penemuannya itu, mesin uap hanya berbentuk sederhana, lalu disempurnakan oleh James Watt. Dari hasil penemuan tokoh tersebut menyebabkan adanya revolusi di bidang transportasi pada masa itu. Mesin uap dianggap penting dan efisien saat digunakan dalam mode transportasi. Kemudian, dari penemuan mesin uap, lalu dikembangkan menjadi moda transportasi darat dan mendominasi pemakaian pada kereta. Mesin uap membuat kereta dapat berjalan lebih cepat dan juga mampu menarik gerbong kereta lebih banyak lagi. Lalu, apa ya dampak dari revolusi industri terhadap transportasi darat dan laut pada saat itu? Yang pertama, mesin uap juga dikembangkan untuk digunakan pada moda transportasi laut, yakni dengan diciptakannya kapal perang pertama yang digerakkan oleh mesin uap pada tahun 1814 oleh Robert Fulton. Yang kedua, mempersingkat waktu pengiriman kapal perang ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, imperialis di Eropa pun kian mampu menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan juga di Asia. Kemudian dampak apa saja sih yang didapat Eropa pada saat revolusi industri? Yang pertama,
naiknya pendapatan per kapita. Yang kedua, Eropa menjadi benua industri modern. Yang ketiga, penemuan mode transportasi membuat warga bergerak lebih efektif serta lebih efisien. Pembagian jenis pekerjaan. Bagaimana sejarah pembagian pekerjaan pada masa Revolusi Industri 1? Perlu kita ketahui, sejarah pembagian kerja pada masa Revolusi Industri 1 dimulai pada tahun 1750 hingga 1850, di mana masyarakat Inggris dibagi menjadi dua golongan, yakni golongan bangsawan yang mempunyai pekerjaan di bidang seni, agama, dan lain-lain. Lalu, rakyat biasa, yakni yang bekerja di bidang seperti pertanian. Namun, pada masa itu memang seluruh tanah di kawasan Inggris dikuasai oleh kerajaan Inggris yang membuat para petani seakan seperti penyewa tanah. Berikut adalah bukti adanya pembagian jenis pekerjaan di masa revolusi industri beserta presentasinya, yakni pertanian dengan 26,7%, industri tekstil 11%, batu bara 3%, industri pakaian 5,7%, besi baja 3,2%, dan industri sepatu 4,6%. Lalu, siapa sih kaum atau golongan borjuis itu? Golongan borjuis adalah golongan yang pada masa itu memegang peran penting dalam perekonomian di Inggris. Kalau pada masa sekarang, kita bisa artikan sebagai pemilik saham. Borjuis menjadi golongan baru menengah ke atas yang lebih dari golongan bangsawan. Golongan borjuis terdiri dari pegawai pemerintahan, manajer tambang, pemilik toko, dokter, pengacara, dan lain-lain. Golongan borjuis ini sangat mempengaruhi jalannya revolusi industri pertama pada saat itu. Lalu, apa saja dampak negatif dari pembagian pekerjaan pada masa revolusi industri 1? Pertama, kondisi hukum lemah dan polisi sebagai aparatur negara ikut melemah kedudukannya. Kedua, banyak juga angka anak putus sekolah karena memilih menjadi buruh pabrik, yang mengakibatkan rasio pendaftar sekolah ikut menurun. Ketiga, diperparah dengan anak-anak dan wanita yang dipekerjakan sampai 12 hingga 14 jam, dan terkadang para buruh industri tersebut juga menerima siksaan. Keempat, upah buruh sangat sedikit. Kemudian, apa alasan wanita ikut andil dalam revolusi industri pertama? Kita perlu tahu, pada masa itu, wanita ikut berperan aktif saat revolusi industri pertama terjadi di Inggris. Banyak dari mereka yang ikut serta dan terjun langsung dalam dunia revolusi industri yang pertama. Misalnya, yang pertama pertanian, dan yang kedua tentang industri dan perdagangan. Dari hal ini, para peneliti menemukan hal baru, di mana emansipasi wanita telah ada sejak dahulu. Buktinya, para ahli meneliti mengenai pekerjaan wanita dengan mengelola perusahaan susu, memelihara toko, menyediakan layanan medis, dan berpartisipasi dalam berbagai macam perdagangan. Selain itu, Pinchbeck juga menemukan bukti dari para juru lelang perempuan dan mencatat berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dari hal ini, para ahli menyimpulkan bahwa revolusi industri sangat berpengaruh bagi perempuan, karena revolusi industri inilah yang mengangkat status sosial sekaligus kemandirian ekonomi bagi perempuan. Walaupun kita juga tidak memungkiri akan selalu ada dampak negatifnya. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan rasio angka putus sekolah meningkat pada masa revolusi industri pertama? Yang pertama,
adanya ledakan penduduk di Inggris pada masa itu. Kedua, kebutuhan akan tenaga kerja yang kian banyak. Ketiga, tuntutan ekonomi yang juga membelit dikarenakan standar hidup. Hal yang mendukung faktor tersebut dikarenakan laju mortalitas masyarakat Inggris sedang meningkat. Di Inggris, tercatat pertumbuhan penduduk adalah 1,36% per tahun selama tahun 1791 hingga tahun 1831. Kemudian, antara tahun 1680 dan 1820, populasinya meningkat 133%. Dan antara tahun 1820 sampai 1900 meningkat lagi 166%. Populasi Inggris meningkat 2 kali lipat dari yang awalnya 8,3 juta menjadi 32,5 juta. Dari peningkatan tersebut juga menambah jumlah angkatan kerja yang belum produktif. Perlu kita ingat, kebutuhan tenaga kerja juga meningkat, sehingga secara otomatis membuat para anak di bawah umur yang seharusnya mengenyam pendidikan menjadi harus bekerja. Ditambah tuntutan ekonomi yang juga membelit dikarenakan standar hidup di Inggris pada masa itu yang cukup tinggi. Hal ini membuat mereka mengesampingkan pendidikan dan membawa dampak buruk bagi mereka. Karena dengan banyaknya tenaga kerja, membuat para pemilik perusahaan maupun industri bertindak sewenang-wenang kepada pekerja, bahkan pekerja anak di bawah umur. Bagaimana awal penyebaran revolusi industri? Penyebaran revolusi industri pertama kali terjadi di negara Inggris. Kemudian menyebar menyeluruh ke dataran Eropa dan Amerika dalam waktu yang singkat. Negara pertama yang menjadi tujuan ekspor mesin ialah negara Belgia, di mana William Cockerill pada tahun 1799 berhasil merintis pembuatan mesin pengintal wol di kota Verviers dan Leeds, Belgia. Selain kota Verviers dan Leeds, di kota Gent juga berkembang industri tekstil, di mana pabrik Living Promise menjadi pelopor utama yang mengoperasikan mesin spinning. Tidak hanya industri tekstil saja, Belgia juga menjadi pelopor pembangunan rel kereta api di wilayah Eropa. Dari sini kemudian antara tahun 1840 sampai tahun 1880, jaringan kereta api di Belgia meluas 10 kali lipat. Berbeda dengan negara Belgia, negara Belanda yang tidak memiliki sumber daya alam memilih untuk mengembangkan industri pertanian dan perdagangan. Para petani Belanda menggunakan mesin-mesin untuk keperluan pertanian dan juga untuk transportasi perdagangan. Oke teman-teman, sampailah kita ke penghujung video tentang pembahasan sejarah revolusi industri pertama. Kami dari kelompok 6 merasa bahwa video ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat menerima kritik maupun saran dari teman-teman agar kedepannya lebih baik lagi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.